Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah fi hadithihi an Jabir qala sami'tu Rasulullah yaqul yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi aw kama qala. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umatnya yang selalu menjaga, memelihara dan mengamalkan sunnahnya. Kajian kita kali ini membahas tentang kematian yang diungkapkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Seorang hamba akan dibangkitkan sebagaimana dia kondisi meninggal. Syekh Al-Munawi memberikan syarah terhadap hadis ini, au 'ala ma asya 'alaihi, atau dalam kondisi sebagaimana dia hidup. Maka penjelasan beliau terkait dengan hadis ini adalah bagaimana kita dinasihatkan bahwa kebiasaan selama hidup itulah yang akan menjadi penghantar kematian kita, dan bagaimana kelak kita akan dibangkitkan dengan kondisi itu. Ketika seseorang terbiasa dengan amal baik, amal-amal soleh, maka amal soleh itulah yang akan menjadi penghantar kematiannya, dan kelak dia dibangkitkan dengan kondisi seperti itu. Namun na'udzubillah, sebaliknya, ketika ada seorang hamba yang beramal dengan amal ghairu salih, dengan amal-amal yang tidak salih, na'udzubillah, kemudian amal-amal yang tidak salih itulah yang akan menjadi penghantar kematiannya, dan kelak dia akan dibangkitkan dengan kondisi seperti itu. Syekh Al-Arifi, seorang ulama dari Arab Saudi, menceritakan bagaimana pengalaman sebagaimana dikutip oleh beliau dari karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Kafi, kehidupan orang-orang yang menghadapi sakratul maut karena kebiasaan-kebiasaan yang dia laksanakan selama hidupnya. Dalam salah satu ceramahnya, Syekh Al-Arifi menceritakan apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang kehidupan seorang rentenir. Ternyata di Arab juga ada rentenir, yang dirahmati Allah. Ketika oleh anak-anaknya, rentenir ini ditalkin agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya abaqul la ilaha illallah. Maka anehnya ayah ini tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal Nabi sudah memberikan pesan, man kana fi akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Justru ayah ini mengeluarkan kata-kata sebagaimana dia terbiasa meminjamkan uang rentenirnya. Saya berikan kamu pinjaman 10, kembalikan 12. Demikian seterusnya. Kemudian itulah yang menjadi kalimat penghantar kematiannya. Demikian juga ketika ada seorang pengusaha yang hidupnya penuh dengan kesibukan duniawi, penuh dengan aktivitas yang sifatnya perniagaan. Ini juga diungkapkan oleh Syekh Al-Arifi. Ketika ditalkin oleh keluarganya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena memang sudah waktunya, sudah sampai ajalnya, tapi yang keluar kata-kata ini perniagaan yang menguntungkan, seharusnya segera dibeli kebun yang ini, seterusnya dan seterusnya. Maka inilah yang harus menjadi nasihat kepada kita, pemirsa yang dirahmati Allah. Ketika kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan, maka
dalam hadis ini dijelaskan akan menjadi penghantar kematian kita. Sebaliknya, ada orang-orang yang memang dengan taufik Allah, dengan rahmat Allah, karena mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, ada kita dapatkan di masyarakat kita kejadian-kejadian ketika ada seorang yang sedang khutbah Jumat sampai ajalnya. Ada yang meninggal ketika dia dalam kondisi bersujud karena kebiasaan amal soleh yang dikerjakan selama hidupnya. Dan inilah yang menjadi pesan dalam tausiah singkat ini. Bagaimana kita berusaha untuk membangun kebiasaan-kebiasaan amal-amal soleh yang mudah-mudahan dengan kebiasaan amal soleh itu akan menjadi penghantar kematian kita. Dan sebaliknya, ketika kita tahu itu adalah amal-amal yang sia-sia, misalnya habis waktu kita dengan banyak main game, habis bapak-bapak yang terbiasa menghabiskan malam hari main gaplek, na'udzubillah, ketika dia main gaplek melempar gapleknya, tiba-tiba ajal menjemputnya, na'udzubillah, kalau sampai hal-hal terjadi hal-hal yang seperti itu. Demikian juga dengan amal-amal yang lainnya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan pencerahan kepada kita agar setelah ini kita berazam untuk memanfaatkan waktu-waktu terbaik kita, kesempatan-kesempatan yang Allah berikan. Minimal ada amal-amal soleh yang kita kerjakan dalam kondisi apapun, kecuali di tempat-tempat yang terlarang seperti di toilet misalnya. Apa itu amal soleh yang bisa kerjakan dalam waktu-waktu yang tidak terbatas? Yaitu zikrullah. Kita membiasakan berzikir ketika di perjalanan, ketika terjebak macet, ketika menunggu, bahkan dalam kondisi berbaring, kondisi duduk, tidak ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan, maka zikir kita menjadi salah satu amal ibadah yang dicintai oleh Allah, yang memisahkan antara orang yang hidup dengan orang yang tidak hidup. Apa itu? Zikrullah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan azam kepada kita untuk senantiasa berhati-hati memperbaiki amal dalam hidup kita. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.